Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Adi Widiantara, berbekal Tegal Harum. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memaparkan potensi dan inovasi Desa Tegal Harum. Desa Tegal Harum merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Denpasar Barat, sekitar 4 km sebelah barat dari titik nol pusat pemerintahan Kota Denpasar. Dengan luas wilayah 60 hektar, Desa Tegal Harum terbagi menjadi 8 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 13.453 jiwa. Untuk membuat desa menjadi lebih menarik, lebih terlihat memiliki keunggulan yang berbeda, unik dan khas dengan identitas yang kuat, maka pemerintah Desa Tegal Harum membrandingkan Desa Tegal Harum sebagai Smart Village, dan kami menyebut desa kami sebagai Desa Literasi Digital. Sekarang desa niki di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa niki sedang berbenah mengikuti perkembangan zaman. Sekarang eranya digitalisasi, semua berbasis digital. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Semoga Desa Tegal Harum menjadi desa contoh di seluruh Kota Denpasar, di seluruh Bali, bahkan mungkin akan menginspirasi desa-desa lain yang ada di Nusantara ini. Kemandirian sebuah desa dapat dimunculkan dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi desa. Dan inilah potensi yang ada di Desa Tegal Harum. Bumdesa Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum. Bumdesa Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum berdiri pada tanggal 24 Agustus 2018 dan bergerak dalam 4 bidang usaha, yaitu pengelolaan pasar desa, pengelolaan jasa parkir, perdagangan dan jasa, dan usaha simpan pinjam. Pasar Desa Tegal Harum merupakan satu-satunya pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah desa di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, di mana saat ini sedang dilakukan proses revitalisasi sehingga diharapkan akan menjadi pasar tradisional berkonsep modern yang bersih, sehat, dan aman. Dengan usia yang masih terhitung muda, Bumdesa Puspa Harum Sejahtera telah berkontribusi dengan memberikan PAD yang cukup besar kepada pemerintah Desa Tegal Harum. Dengan keberhasilannya sebagai Bumdesa, penyumbang PAD terbesar kepada pemerintah desa se-Kota Denpasar, maka pada tahun 2021, Bumdesa Puspa Harum Sejahtera memperoleh penghargaan sebagai juara 1 dalam Lomba Bumdesa tingkat Kota Denpasar. UMKM Desa Tegal Harum. Dengan jumlah lebih dari 100 UMKM yang tersebar di wilayah Desa Tegal Harum, maka UMKM lokal merupakan pangsa pasar yang sangat potensial untuk menumbuhkan sektor perekonomian. Pemerintah Desa Tegal Harum sangat berkomitmen dengan keberadaan UMKM tersebut dengan mengadakan pelatihan maupun BIMTEK bagi UMKM Desa Tegal Harum. Proses kreativitas yang digaungkan era revolusi 4.0 esensinya adalah menuju pada inovasi. Dan inilah inovasi-inovasi yang lahir dari pemerintah Desa Tegal Harum dalam rangka mengejawantakan semangat desa membangun. Kita mulai dari inovasi di bidang pemerintahan. Pemerintah Desa Tegal Harum mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi publik agar menjadi satu data yang terintegrasi, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga diharapkan output data yang disajikan bisa akurat. Salah satunya dengan menciptakan aplikasi yang diberi nama SiPinter. Aplikasi pelayanan terintegrasi. Aplikasi SiPinter terdiri dari 4 layanan utama, yaitu SiPinter Online, Sidawai Cantik, aplikasi Posyandu, dan informasi. SiPinter Online, aplikasi pelayanan terintegrasi online. Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka akan mendukung pula adanya suatu aplikasi yang dapat mengolah data secara tepat, akurat, cepat, dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Administrasi Go Digital Desa Tegal Harum merupakan transformasi awal di bidang administrasi kependudukan, di mana masyarakat tidak perlu berlama-lama untuk melakukan proses pelayanan baik administrasi umum, kependudukan, dan sebagainya. Proses penerapan SiPinter Online sangatlah mudah. Warga Desa Tegal Harum cukup mengakses link www.sipinter.tegalharum.desa.id, klik akun baru jika belum memiliki akun SiPinter, dan login jika telah memiliki akun SiPinter Online. Pilih jenis surat sesuai dengan kebutuhan. Keunggulan aplikasi ini adalah warga tidak perlu menunggu lama untuk proses administrasi. Cukup dalam hitungan menit, dan surat pun diproses, dicetak, dan ditandatangani oleh perbekal. Dokumen yang telah selesai
dapat langsung diambil di kantor Desa Tegal Harum. SIAS, Sistem Informasi Arsip Surat, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola arsip surat menyurat dalam format digital. Dengan adanya aplikasi surat ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja, menghemat waktu, dan meminimalkan kesalahan pengarsipan. SIRABI, Sistem Penyusunan Rencana Anggaran Biaya. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan desa. Salah satu tugas penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah menyusun rencana anggaran biaya. SIRABI diciptakan guna memudahkan pemerintah desa dalam proses penyusunan RAB. Dengan aplikasi ini, maka diharapkan penyusunan RAB akan semakin cepat, efisien, dan akurat. Buku Tamu Digital merupakan sistem registrasi digital bagi tamu yang berkunjung ke kantor Desa Tegal Harum yang berisikan data pengunjung, keperluan pengunjung, dan nama yang dituju. Dengan adaptasi pelayanan publik ke bentuk digital, maka proses dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dalam mencapai good governance untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Anjungan touchscreen monitor. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dengan inovasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik, maka pemerintah Desa Tegal Harum menyediakan touchscreen monitor, di mana salah satunya adalah untuk menyediakan fasilitas indeks kepuasan masyarakat yang menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anjungan Dukcapil Mandiri. Pemerintah Desa Tegal Harum terus memberikan pelayanan terbaik bagi warga Desa Tegal Harum. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan mesin anjungan Dukcapil Mandiri untuk memudahkan warga dalam melakukan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri, antara lain kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran, dan akte kematian. Perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Dalam rangka meningkatkan cakupan perekaman KTP elektronik, maka pemerintah Desa Tegal Harum membuka layanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik di kantor Desa Tegal Harum. Cukup dengan membawa fotokopi kartu keluarga, maka warga sudah bisa melakukan proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Keterbukaan informasi publik. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah Desa Tegal Harum berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi publik. Komitmen yang tinggi dari pemerintah Desa Tegal Harum dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik telah mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai badan publik terbaik kedua se-Provinsi Bali. Tahun 2021 dalam kategori pemerintah desa dengan kualifikasi informatif. Dan secara langsung menerima penghargaan yang diserahkan oleh Sekda Provinsi Bali, Dr. Andus Dewa Made Indra MSI di Gedung Wisma Sabah, Kantor Gubernur Bali. Artinya di tingkat desa pun keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan di Desa Tegal Harum. Dengan demikian, maka masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai apa kebijakan pemerintah desanya. Website. Di era digitalisasi, website berperan penting sebagai media pelayanan publik dan manajemen informasi. Demi memberikan sajian informasi yang lengkap, pemerintah Desa Tegal Harum mengelola 7 website. Live streaming video. Menyikapi pembatasan kerumunan dan jumlah undangan dalam setiap kegiatan, maka pemerintah Desa Tegal Harum melakukan pemanfaatan platform digital di masa pandemi COVID-19. Salah satunya dengan melakukan live streaming dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat. Perpustakaan Sastra Mahotama. Perpustakaan Sastra Mahotama hadir untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat Desa Tegal Harum dalam memenuhi segala akses pengetahuan. Mengingat pentingnya peran perpustakaan dalam menambah literasi baca, maka pengurus Perpustakaan Sastra Mahotama meluncurkan program rekreasi elit, rekreasi edukasi, dan literasi, di mana perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk membaca, namun juga sebagai tempat rekreasi, edukasi, dan literasi bagi anak-anak. Selain melihat koleksi buku di perpustakaan, siswa-siswi PAUD TK diajak untuk mendongeng, bernyanyi, menari bersama, serta pemutaran cerita lewat media elektronik. Untuk menarik minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online,
maka pemerintah Desa Tegal Harum memberikan layanan perpustakaan digital berbasis website dan Android yang diberi nama SiPesat. SiPesat adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. SiPesat hadir untuk memudahkan pengelolaan perpustakaan digital. Saya sangat apresiasi sekali dengan Desa Tegal Harum, banyak inovasi yang dilakukan. Satunya perpustakaan yang sudah melakukan digitalisasi. Makanya saya terima kasih atas inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Tegal Harum. Berikutnya, inovasi di bidang kewilayahan. Bank Sampah tidak mau berpangku tangan dan lepas dari tanggung jawab terkait dengan permasalahan sampah, maka pemerintah Desa Tegal Harum mendirikan Bank Sampah untuk sedikit tidaknya mengurangi beban pemerintah. Saat ini, pemerintah Desa Tegal Harum telah berhasil memiliki 8 bank sampah di seluruh dusun Banjar di wilayah Desa Tegal Harum. Tentunya, dengan pendirian bank sampah maka diharapkan dapat membantu menangani pengelolaan sampah sekaligus untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. CSR, Corporate Social Responsibility, dan MOU, Memorandum of Understanding. Menyikapi terjadinya refocusing anggaran dan untuk memperluas jaringan, mempercepat proses pemeliharaan dan pembangunan di segala bidang, serta tidak hanya berpangku tangan dengan dana APBDes, maka pemerintah Desa Tegal Harum secara proaktif mencari dana CSR ataupun mengadakan MOU dengan lembaga ataupun instansi-instansi. Selanjutnya, beralih ke inovasi di bidang kemasyarakatan. Sidawai Cantik, aplikasi Dasawisma terintegrasi, canggih, efektif, dan akurat. Tim penggerak PKK Desa Tegal Harum kembali berinovasi. Kali ini, inovasi yang digulirkan berupa aplikasi Sidawai Cantik. Aplikasi ini dibuat untuk membantu validasi data PKK agar semakin mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi Posyandu. Aplikasi Posyandu merupakan aplikasi untuk mempermudah para kader Posyandu untuk pengisian data bayi, balita, ibu hamil, ibu melahirkan, wanita usia subur, pasangan usia subur, dan lainnya, sehingga lebih tertib administrasi. Hatinya PKK. Hatinya PKK merupakan suatu gerakan masyarakat dalam melakukan kreativitas dan inovasi untuk memanfaatkan halaman di sekitar rumah. KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. KIM merupakan mitra pemerintah desa yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi terkait kegiatan-kegiatan pemerintah desa, sehingga dapat menjadi kontrol sosial dalam proses pembangunan. Atas upaya yang telah dilakukan dengan didukung segenap lapisan masyarakat dan pembinaan dari pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi Bali, maka Desa Tegal Harum telah dicanangkan sebagai Desa Layak Anak, Desa Bersinar, Bersih dari Narkoba, Desa Cantik, Cinta Statistik, Kampung Keluarga Berkualitas, dan menjadi pilot proyek sekolah lansia di Provinsi Bali. Adapun beberapa prestasi yang diraih diantaranya adalah juara 1 dalam Lomba BUMDes Award Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kader Posyandu Teladan tingkat nasional dalam Nakes Award 2022. Juara 1 dalam Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan tingkat Kota Denpasar tahun 2022. Juara 1 Lomba Desa tingkat Kota Denpasar tahun 2022. Juara 1 Gender Equality Award tingkat Kota Denpasar tahun 2022. Dan juara 1 kompetisi inovasi daerah Kota Denpasar tahun 2022. Beragam potensi, inovasi, pelayanan publik, dan transformasi digital menjadikan Desa Tegal Harum sebagai desa studi tiru dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Demikianlah potensi dan inovasi Desa Tegal Harum. Dengan terus dilakukannya pengembangan potensi maupun inovasi desa, diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan kemajuan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tegal Harum. Semuanya dilaksanakan secara berkelanjutan, searah dengan SDGs, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial desa. Salam berdesa, dari desa membangun Indonesia. Om Santi 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 Om.